Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mulydia dari kelas D. Saya akan menyelesaikan tugas pada pertemuan ke-6 yang dimana pada bagian S2 3A ayat jurnal dan neraca saldo. Pada 1 November 2016, Penny Hapsari mendirikan perusahaan dekorasi interior Classic Design. Selama bulan berjalan, Penny melakukan transaksi berikut yang berhubungan dengan usahanya. Pada tanggal 1 November 2016, Penny memindahkan kas dari rekening pribadinya ke rekening yang digunakan untuk usahanya sebesar 27.750.000. Maka modal Penny Hapsari adalah 27.750.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Nah, kita tulis di bagian akun kas ada 27.750.000. Kita akan posting ke akun 230. Karena dia kredit, maka ditulis pada kolom kredit 27.750.000. Maka hasilnya saldonya masih 27.750.000. Masih pada tanggal 1 November 2016, Penny membayar sewa untuk periode 1 November sampai akhir bulan sebesar 4 juta rupiah. 4 juta rupiah, maka kasnya di dalam kolom kredit. Kita posting ke buku besar. 4 juta rupiah pada akun kas, kita kasih turun 4 juta rupiah. Pada beban sewa pada tanggal 1 November berada pada kolom debit sebesar 4 juta rupiah. Maka kita akan kurangkan jumlah saldo debit yang kita miliki saat ini adalah 27.750.000 karena beban sewa termasuk dengan kredit, karena kredit juga akan dikurang, maka hasilnya saldo yang dimiliki saat ini adalah 23.750.000. Pada tanggal 6 November 2016, Penny membeli peralatan kantor seharga 12.880.000 secara kredit. 12.880.000 secara kredit simpan pada debit. Nah, karena termasuk utang usaha, kredit termasuk utang, maka kita tulis sini utang usaha dan diisi pada kolom kredit sebesar 12.880.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Buku besar peralatan pada tanggal 6 November sebesar 12.880.000. Nah, pada tanggal 8 November 2016, Penny membeli kendaraan seharga 32.500.000 dengan membayar 6.500.000 kas dan memberi wesel bayar untuk sisanya. Jadi biaya kendaraan yang digunakan Penny adalah 32.500.000 dan uang kas yang digunakan masih berada pada kolom kredit sebesar 6.500.000 dan wesel bayar dihasilkan dari hasil pengurangan 32.500.000 rupiah dikurang dengan 6.500.000 rupiah, maka sisa wesel bayar yang dibayar adalah 26.000.000 rupiah. Kita akan posting ke dalam buku besar. Kendaraan 8 November 2016 masuk pada kolom debit seharga 32.500.000 rupiah dan masuk kepada wesel bayar 8 November pada kolom kredit sebesar 26.000.000 rupiah dan
Kas yang digunakan sebesar Rp6.500.000. Maka seperti yang cara tadi, kita akan menjumlahkan saldo yang kita miliki saat ini. Saldo ini dikurangi dengan hasil yang dipakai. Pada kolom kredit itu selalu dikurang. Jadi total saldo debit yang kita miliki saat ini adalah 17.250.000. Nah, Penny membeli perlengkapan secara tunai seharga 1.860.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Pada tanggal 10 November, maka perlengkapan itu masuk ke dalam debit 1.860.000. Nah, karena ia memakai uang tunai dan meminjam pada uang kas, maka saldo yang kita miliki saat ini adalah 15.390.000 rupiah. Kembali pada tanggal 12 November 2016, menerima kas atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp7.500.000. Karena kas yang diterima termasuk dengan pendapatan jasa, kita tulis pada kredit Rp7.500.000. Kita akan posting ke dalam buku besar ada debit Rp7.500.000. Maka total saldo yang kita miliki saat ini adalah hasil saldo yang saat ini ditambah dengan pendapatan jasa yang didapatkan dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Maka saldo yang kita miliki saat ini adalah Rp22.890.000. Kita akan posting ke pendapatan. Kita akan posting ke pendapatan jasa pada tanggal 12 November pada rep 1 secara kredit Rp7.500.000. Nah, maka dari itu kita lanjut. Membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan seharga Rp2.400.000. Rp2.400.000 masuk ke dalam asuransi, dibayar di muka, masuk ke dalam debit, dan kasnya seperti biasa ada pada kredit. Nah, kita akan posting ke dalam buku besar. Pada akun kas kita tulis Rp2.400.000 secara kredit karena dia membayar, maka akan dikurang hasil saldo yang kita miliki saat ini. Akan kurang dengan hasil saldo yang kita miliki saat ini Rp2.400.000. Maka saldo yang kita miliki saat ini adalah Rp20.490.000. Maka asuransi yang dibayar di muka
pada kolom debit sebesar Rp2.400.000. Mencatat pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum dibayar dan mengirim tagihan ke pelanggan. Artinya dari sini adalah perusahaan lain atau pelanggan yang utang kepada perusahaan kita. Maka dari itu yang dimaksud dengan piutang usaha. Piutang usahanya di sini adalah Rp12.440.000. Maka kita mendapatkan pendapatan jasa namun secara kredit sebesar Rp12.400.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Piutang usaha pada tanggal 23 November sebesar Rp12.400.000 masuk ke dalam saldo debit. Rp12.400.000. Dan pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada tanggal 23 sebesar Rp12.440.000. Maka saldo kredit yang kita miliki saat ini adalah jumlah dari saldo pertama, yang di mana saldo pertamanya adalah Rp7.500.000 ditambah dengan Rp12.440.000. Maka saldo kredit kita miliki adalah Rp19.940.000. Dan selanjutnya, menerima tagihan atas perbaikan kendaraan yang harus dibayarkan di bulan November seharga Rp1.100.000. Maka ini termasuk utang usaha yang dimana kita simpan ke dalam kolom kredit. Kita akan posting ke dalam buku besar pada tanggal 24 kendaraan. Pada utang usaha 24 November 2016 kita ada masukkan ke dalam kolom kredit sebesar Rp1.100.000 dan ke dalam akun beban kendaraan masuk pada kolom debit sebesar Rp1.100.000. Nah, selanjutnya adalah pada halaman kedua jurnal umum. Halaman kedua, pada tanggal 29 November 2016 membayar beban utilitas sebesar Rp3.600.000 masuk pada kolom debit karena termasuk beban, dan kasnya masuk ke dalam kolom kredit. Kita akan posting ke dalam buku besar. Beban utilitas pada tanggal 29 pada ref kedua atau halaman kedua pada kolom debit sebesar Rp3.600.000 dan saldonya tetap Rp3.600.000. Masukkan ke dalam akun kas. Akun kasnya Rp3.660.000. Maka seperti biasa kita akan menjumlahkan saldo yang kita miliki saat ini, yang dimana saldo yang kita miliki saat ini adalah Rp20.490.000 dikurang dengan Rp3.660.000. Maka saldo yang kita miliki adalah Rp16.830.000. Kita lanjutkan. Membayar beban lain-lain seharga Rp1.700.000 masuk ke dalam kolom debit. Maka kita akan posting ke dalam buku besar. Lain-lain pada beban lain-lain tanggal 24 tanggal
Setelah kita posting ke dalam buku besar pada beban lain-lain pada tanggal 29 November, masuk ke dalam kolom debit seharga Rp1.700.000. Nah, kita akan posting juga ke akun kas. Oh, sudah dari tadi. Nah, jurnal umum. Kembali ke jurnal umum. Nah, pada tanggal 30 November 2016 menerima kas atas pelunasan piutang pelanggan seharga Rp8.000.000. Piutang pelanggan, jadi pelanggan udah membayar sebesar Rp8.000.000. Masuk ke dalam piutang usahanya, masuk ke dalam kolom kredit. Kita akan posting ke buku besar. Pada tanggal 30, seperti yang kita lihat di sini, pada tanggal 30 pada halaman kedua dan piutang usaha masuk ke dalam kolom kredit. Nah, maka dari itu saldo kredit. Nah, akan posting ke dalam akun kasnya. Maaf, dari tadi pada beban lain-lain kita lupa menjumlahkan saldo yang kita miliki. Maka kita akan jumlahkan sekalian dengan menjumlahkan menambahkan debit yang kita terima dari piutang pelanggan. Dari itu saldo sebelumnya yang kita miliki adalah 16.830.000 dikurang dengan beban lain-lain yang dipakai sebesar 1.700.000, maka saldo yang kita miliki 15.130.000. Dan kita mendapatkan atau menerima kas atau pelunasan piutang sebesar Rp8.000.000. Maka saldo yang kita miliki kita akan tulis, dan saat ini kita jumlahkan lagi, bukan kurang seperti kredit, tetapi kita akan menjumlahkan hasil pendapatan atau pelunasan piutang yang kita terima. Maka dari itu saldo kita miliki saat ini adalah 23.130.000. Nah, membayar upah pegawai seharga Rp4.750.000. Masuk ke dalam beban upah. Kita akan posting ke dalam buku besar. Beban upah. Pada tanggal 30, beban upahnya masuk ke dalam kolom kredit seharga Rp4.750.000. Dari itu kita akan posting juga ke akun kas Rp4.750.000. Kembali lagi kita akan mengurangi hasil atau menghitung jumlah saldo debit yang kita miliki saat ini. Nah, debit yang sebelumnya adalah Rp23.130.000 dan dipakai untuk membayar beban upah atau upah pegawai seharga Rp4.750.000, maka kita akan maka saldo yang kita miliki saat ini adalah Rp18.380.000. Kembali lagi, masih pada tanggal 30 November 2016, membayar sebagian utang pada kreditur untuk peralatan yang dibeli tanggal 6 November sebesar Rp6.220.000. Utang usaha masuk pada kolom debit Rp6.220.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Karena membayar utang usaha,
pada tanggal 30 halaman 2 pada kolom debit kalau itu sebesar Rp6.220.000. Kita akan posting ke akun kas saldo yang kita miliki. Nah, dari saldo yang kita miliki sebelumnya adalah Rp18.380.000. Kita kurang dengan utang yang akan kita bayar kepada kreditur untuk peralatan. Kurang dengan Rp6.220.000. Maka hasilnya adalah Rp12.160.000. Jadi total saldo debit saat ini adalah Rp12.160.000. Nah, kita juga akan menghitung saldo pada akun utang usaha kita. Nah, pada kredit yang sebelumnya pada tanggal 6 itu Rp12.880.000. Nah, dan pada tanggal 24 lagi 24 tagihan dari itu Rp1.100.000 kita tambahkan. Nah, 12.880.000 kita tambah dengan Rp1.100.000. Maka hasilnya adalah Rp13.980.000. Karena kita sudah membayar, jadi utang kita yang kita miliki adalah Rp13.980.000. Karena kita sudah membayarnya pada tanggal 30 halaman kedua sebesar Rp6.220.000, maka saldo kredit yang kita miliki saat ini kita kurang dengan hasil atau harga yang sudah kita bayar. Maka sisa utang usaha kita sebesar Rp7.760.000. Nah, Penny Hapsari menarik kas untuk keperluan pribadi atau yang disebut dengan PRIVE. PRIVE adalah keperluan pribadi Penny atau keperluan pribadi yang memiliki usaha tersebut. Nah, dia menarik kas sebesar Rp2.000.000. Kita akan posting ke dalam buku besar. Masuk ke dalam akun 30 ini pada tanggal 30 sebesar 2 juta, maka seperti biasa kita akan menjumlah atau menghitung saldo debit yang kita miliki saat ini. Seperti yang kita ketahui, Rp12.160.000 dikurang dengan Rp2.000.000. Maka debit atau hasil yang total saldo debit yang kita miliki sebesar Rp10.160.000. Kita akan posting ke dalam akun PRIVE Penny Hapsari pada tanggal 30 menarik pada tanggal 30 November 2016 halaman kedua menarik kas 2 juta, maka saldonya tetap 2 juta karena hanya sekali tarik. Nah, seperti itu. Kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo yang pertama. Nah, pada neraca saldo yang belum disesuaikan Penny Hapsari. Nah, pada akun kas pada nomor akun 11 atau yang dimana kas saldo pada nomor akun ke-11 atau keterangannya pada akun kas pada buku besar
saldo debit yang diminta adalah Rp10.160.000. Saldo debit yang diminta 10 juta rupiah. 10.160.000 rupiah. Pada nomor akun 12 piutang usaha. Piutang usahanya saldonya sebesar 8 juta rupiah. Nah, pada nomor akun ke-13 perlengkapan, saldo debitnya pada buku besar adalah saldonya Rp1.860.000. Salah. Pada nomor akun ke-14 asuransi dibayar di muka. Kita akan lihat muka saldonya debit atau kredit. Oke. Karena saldonya debit, maka asuransi dibayar di muka. Saldo kreditnya adalah Rp2.400.000. Kita akan posting ke neraca saldo yang belum disamakan. Peralatan pada akun ke-16. Peralatan pada akun ke-16 masih masuk ke debit seharga Rp12.880.000. Pada kendaraan debit seharga kendaraan Rp32.500.000. Oke. Nah, pada wesel bayar. Nah, karena wesel bayar masuk ke dalam saldo kredit, maka kita akan mengubah di sini menjadi kredit. Saldo kreditnya sebesar Rp26 juta dan utang usaha masuk ke dalam saldo kredit. Utang usahanya 7 juta rupiah. Modal pen Hapsari masuk ke dalam saldo kredit juga sebesar Rp2.750.000. Modal pen Hapsari sebesar Rp27.750.000. Oke. Prive-nya masuk ke Prive Penny Hapsari pada nomor akun ke-32 masuk pada saldo debit. Saldonya sebesar Rp2 juta. Pendapatannya masuk pada saldo kredit. Pendapatan masuk pada saldo kredit sebesar Rp19.940.000. Nah, beban upah masuk ke saldo debit. Beban upahnya Rp4.750.000 dan beban sewanya Rp4.000.000 dan beban utilitasnya sebesar Rp3.660.000. Nah, beban kendaraan pada buku besar atau buku akun, beban kendaraannya Rp1.100.000. Rp1.100.000. Beban lain-lain sebesar Rp1.700.000. Maka kita akan menjumlahkan saldo debitnya dengan rumus
Rp4.750.000 tambah 4 juta tambah Rp3.660.000 tambah Rp1.100.000 tambah Rp1.700.000. Maka hasilnya adalah, oke maaf karena sepertinya hasilnya tidak balance. Kita jumlah ulang 8 juta tambah 1 juta tambah 2 juta tambah 12 juta tambah 32 juta tambah 2 juta tambah 4.150 tambah 4 juta tambah 3 juta tambah 1 juta tambah 1.700.000. Guys, kita akan jumlah ulang. Maaf sebelumnya, jadi kesalahan kita di sini adalah pada buku besar yang dimana piutang usahanya lupa kita jumlahkan, lupa kita memberikan saldo yang lupa kita menjumlahkan saldonya. Maka 12 juta kita kurang dengan, maka saldo yang sebenarnya adalah Rp4.400.000. Rp4.400.000. Kita akan menjumlahkannya. Nah, pada saldo kredit kita akan hitung ulang untuk mendapatkan jumlah balance 26 juta ditambah dengan 7.760.000 ditambah dengan 27.750.000 ditambah dengan 19.940.000, maka hasilnya 81.450.000. Sudah balance. Oke, selisih pendapatan dan beban selama bulan November. Selisih pendapatan pada pendapatan baik, kita akan menghitung selisih antara pendapatan dan beban selama bulan November, yang dimana pendapatan jasa bisa kita lihat sebesar 19.940.000 dan beban yang dimana yang dimaksud dengan beban upah, sewa, utilitas, kendaraan, dan lain-lain. Dan kita tulis beban upah 4.750.000, sewanya 4 juta, beban utilitas 3.660.000, beban kendaraan 1.100.000, dan beban lain-lain 1.750.000. Maka jumlah dari beban tersebut adalah 15.210.000. Kita akan menjumlahkan ulang. Maka selisih pendapatan dan beban dikurang karena pendapatan jasanya 19.940.000 dan total beban yang sudah dihitung menghasilkan 15.210.000, maka kita akan menghitung selisih pendapatan dan beban, yang dimana kita akan kurang antara pendapatan dengan beban, maka hasilnya adalah 4.730.000. Inilah selisih pendapatan yang kita dapatkan pada neraca saldo. Nah, kita akan lanjutkan pada soal kelima, yang dimana soal kelima adalah
Mengapa selisih yang dihitung di nomor 4 bukan laba bulan November? Nah, alasannya karena jumlah pendapatan dan beban di atas merupakan perhitungan kumulatif dari awal periode Januari sampai dengan November, sehingga diakui sebagai laba berjalan tahun 2016, bukan sebagai laba bulan November saja, melainkan kumulatif dari Januari sampai November. Sekian.